Halo Sobat Info Guru Update. Seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 sudah resmi diumumkan. Namun ada beberapa curhatan dari sahabat-sahabat yang berstatus R2 maupun R3 yang belum lulus ataupun sudah lulus namun tidak kebagian formasi di P3K tahap 1. Lalu bagaimana untuk curhatan ini? Mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah ya sahabat-sahabat. Berikut ulasan lengkapnya. Kenapa BKN harus surat-surat buka tahap 2? Kok tidak diselesaikan dulu yang K2 dan database? Ini yang perlu diperhatikan ya sahabat-sahabat. Ini adalah mungkin mewakili isi hati dari kawan-kawan. Jadi nanti diusahakan untuk apa yang kita bahas kali ini, yang kita angkat ini mudah-mudahan bisa viral dan bisa sampai ke para pemangku kebijakan ya sahabat-sahabat. Yang kedua, kenapa 2021 maupun 2022 guru swasta bisa diikutkan P3K dengan afirmasi serdik, sementara guru negeri banyak yang belum punya serdik pada saat itu. Akhirnya banyak yang kalah ya sahabat-sahabat, ataupun kalah peringkingan. Yang ketiga, kenapa tidak ada afirmasi masa kerja? Ini yang sudah kita gaungkan dari tahun 2021 ya sahabat-sahabat. Jadi akhirnya untuk yang ngajar 4 tahun, 2 tahun, bahkan 2 tahun lebih 1 bulan itu dengan yang 20 tahun itu sama ya sahabat-sahabat. Berarti yang ngajar 4 tahun sama dengan yang 16 tahun. Yang penting sama-sama masuk database karena pendataan dimulai 2022. Ini fakta ya sahabat-sahabat. Selanjutnya untuk yang keempat, ini bukan hanya untuk guru ya, tapi untuk semuanya termasuk teknis maupun kesehatan ya sahabat-sahabat. Kenapa guru PAI atau BK diambil 400 lebih sedangkan bahasa Inggris sama dengan map lain hanya 10? Nah ini menjadi pertanyaan juga. Sebetulnya bukan hanya bahasa Inggris ya, formasi-formasi yang memang sebetulnya sangat dibutuhkan sampai hari ini formasinya sedikit. Itu berkesinambungan dengan informasi yang disampaikan langsung oleh Menpan RP Burini di video sebelumnya ya sahabat-sahabat. Yang kelima, saya lebih suka jadi honorer dengan gaji seperti honorer Jawa Tengah 2,5 juta daripada P3K per waktu dengan gaji minimalis. Ini faktanya ya sahabat-sahabat. Memang di Jawa Tengah itu gaji untuk honorer 2,5. Yang keenam, kapan kami bisa seperti saat Presiden Pak SBY, tak banyak tes langsung diangkat sesuai masa kerja dan usia. Beliau bapak honorer dan bukan P3 tapi PNS ya sahabat-sahabat. Zaman Pak SBY itu kalau nggak SNS. Yang ketujuh, terakhir, semoga hati kita tergerak semua untuk perjuangan nasib yang kian tak jelas. Jadi tambahannya ini ya, bagi yang sependapat silahkan viralkan video ini ya sahabat-sahabat. Bukan semata-mata untuk menguntungkan admin dan tim, bukan, tapi untuk membantu sahabat-sahabat dalam memperjuangkan nasibnya yang kian tidak jelas. Kalau bukan kita yang berjuang, siapa lagi yang peduli? Ini harus dicamkan menjadi barometer kita ya sahabat-sahabat, seperti itu. Seandainya nanti tembus ya, kita viral dan trending, bahkan trending ya sahabat-sahabat. Karena untuk honorer itu sebetulnya jutaan ya. Misalkan satu video ini bisa sampai 1 juta, 2 juta, itu nanti mungkin bisa sampai ke telinga para pemangku kebijakan. Karena intinya dari 7 curhatan ini terkait dengan masa kerja ya sahabat-sahabat. Sebetulnya paling utama itu masa kerja, terus nanti usia, setelah usia nanti baru nilai. Itu biasanya lebih adil seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi diadu dari masa kerjanya dulu. Jadi masa kerja itu rentetannya yang memang benar-benar valid, bukan siluman. Karena kalau siluman itu kan mocok ya sahabat-sahabat. Ditulisnya 2015 tapi di absen dilihat itu di dapodiknya historinya baru 2023. Itu kan bisa terdeteksi seperti itu. Sebetulnya itu lebih masuk akal, lebih adil, dan tentunya tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi yang pasti kalau admin dan tim memang lebih sependapat dengan afirmasi masa kerja, setelah itu afirmasi usia, baru untuk nilai tes. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat, mewakili isi hati dari sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan viral dan bisa segera terrealisasi ataupun sampai ke pemangku kebijakan. Atau informasi terbaru hanya di Info Guru Update. See you next time.